Sumatera Utara, Indonesia adalah tempat beradanya Danau Toba, sebuah danau kawah vulkanik terbesar di dunia. Kawasan ini adalah tempat satu-satunya di mana badak, orang hutan, dan gajah hidup bersama di alam bebas. Dokumen sejarah menunjukkan bahwa getah kemenyan Sumatera yang dipakai untuk dupa, minyak wangi, dan obat telah dipanen dan diperdagangkan oleh masyarakat adat di Tanah Batak sejak abad 8. Di tengah desakan kuat secara nasional untuk pembangunan industri dengan memanfaatkan hutan, kehidupan masyarakat di Tanah Batak memburuk ketika Toba Pulp Lestari, sebuah perusahaan kertas, mulai merusak hutan-hutan alam mereka untuk dijadikan kebun-kebun eukaliptus. Jadi berpikir mau, meludang hugerakon perjuangan non sebagai perempuan, kami dona korban doh anak nami. Muludang bubi anak nami dilihat kami mangan, dang bubi marsikola baju na pedang adong. Tiap minggu saya lawan suami nami tu tobak, dang adong bedibuan gotanian baju. Alam masih gesudi. Lebih kami madi jolo. Ala muluak suami ditakut polisi do yorai makatai taringok tu tobaki. Didorong kepedulian mendalam akan kesejahteraan dan ruang hidup masyarakat-masyarakat adat ini, Delima Silalahi menyadari bahwa dia mesti melibatkan diri untuk melindungi wilayah masyarakat adat ini dari perampasan. Karena ini merupakan kebanggaan kami dari generasi ke generasi gitu. Jadi menghancurkan kemenyan itu juga menjadi bagian dari menghancurkan identitas kami sebagai orang Batak. Saya sangat concern tentang kelestarian tanaman kemenyan. Karena tanaman kemenyan ini merupakan tanaman endemik yang hanya tumbuh di Tanah Batak. Pada tahun 2013, sebuah putusan pengadilan menjadi presiden yang membuka kemungkinan bagi masyarakat adat di Indonesia untuk menuntut status hukum kepemilikan atas hutan-hutan tradisionalnya. Delima dan organisasi akar rumput tempatnya bekerja, KSPPM, menyusun rencana untuk menggunakan dasar hukum tersebut untuk melindungi hutan-hutan di Sumatera. Mereka melakukan pemetaan wilayah, menjelaskan aturan hukum yang baru kepada warga lokal, dan membangun kampanye bersama warga dari 6 komunitas di Tanah Batak yang mendiami hutan-hutan seputar Danau Toba. Perempuan itu, bumi itu dianggap sebagai ibu, sebagai perempuan yang tidak hanya memikirkan produksi apa yang dihasilkan oleh bumi itu, tapi reproduksi. Jadi perempuan itu selalu membayangkan bumi ini bereproduksi, menghasilkan lagi. Artinya apa? Dia harus memikirkan keberlanjutannya. Jadi ketika hubungan perempuan dengan bumi itu diganggu, perempuan memang yang paling merasakan dampaknya. Delima memastikan bahwa suara perempuan diperhitungkan hingga di level tertinggi pemerintahan. Upaya-upaya monumental ini mereka kerjakan selama 13 tahun dan meliputi kerjasama media, pelatihan-pelatihan, demonstrasi, dan penanaman pohon. Mereka berusaha meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari para pejabat pemerintahan, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya harus lihat dulu datanya secara detail ya, karena kan datanya series beberapa tahun dan itu juga ada otoritasnya KKP juga, bukan sepenuhnya otoritasnya KLHK. Pasti berhasil advokasi yang kami lakukan untuk melawan kehadiran perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari itu karena memang kami memiliki organisasi rakyat yang sangat kuat. Pada Februari 2022, berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas dan dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah Indonesia menyampaikan pengakuan resmi kepada 6 masyarakat adat di Tanah Batak atas sekitar 7.213 hektar hutan adat mereka. Saya sangat senang ya, sangat merasa tidak sendirian. Karena gerakan aksi tutup tepel ini selama ini kan merasa dia berjalan di jalan sunyi. Nah ternyata setelah aksi jalan kaki yang dilakukan oleh teman-teman itu, publik melihat apa yang terjadi di Tanah Batak. Berkat pencapaian luar biasa bidang lingkungan untuk kawasan pulau-pulau dan negara-negara kepulauan, Goldman Environmental Prize tahun 2023 dihadiahkan kepada Delima Silalahi dari Sumatera Utara, Indonesia.